8 juta followers di TikTok, dulunya kasir. Rahasia lu apa, Bi? Untuk bisa berada di atas podium, tidak perlu kita merasa paling hebat satu stadium, tapi tugas kita adalah membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain kagum, itu yang akan membuat nama kita menjadi harum. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Oke, welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session. Kali ini kita bersama orang hebat tapi masih muda, Abilio Immanuel. Tuhan! Salah satu konten kreator yang followersnya banyak banget, ada 8 juta followers. Puji Tuhan. Lu pernah bayang nggak, Bi? 8 juta followers. Kalau dikumpulin satu Kalau Bogor di- sempit. Bogor sempit. Penuh. Kelapa Gading? Kelapa Gading jalan masih bisa tapi merayap. Jalan merayap Kelapa Gading 8 juta followers dikumpulin mah. Nah, gue tuh mau tanya, Bi. Kan dulu lu kasir nih. Iya. Kasir di salah satu coffee shop di Bogor ya? Bogor. Kalau gue tahu. Kasir gua gila. Hah? Kasir? Kasir. Kalau Kasir apa waiters? Jadi merangkap. Oke. Masuk waiters dulu. Kerja mungkin rada-rada gesit ya. Di waiter? Di waiters, naik kasir. Ih, kata gua keren. Jadi abang nggak perlu muter-muter lagi. Kirim-kirim makanan? Nggak perlu. Cuman input. Dulu KP-nya rame kan? Kafe Viral rame, kan? Viral, Bogor. Sampai sekarang masih rame. Sampai sekarang masih rame? Sampai sekarang masih rame. Abis diangkat jadi kasir, gaji naik? Gaji naik 200.000. Pada zaman itu 200.000 sih nice. Nice. 200.000 kayak lu cukup nih 200.000. Cukup. 1,8 jadi 2 juta pas. Jadi lempeng, megangnya juga, Pat. Awalnya gajinya 1,8 juta, naik jadi 2 juta. Naik jadi 2 juta. Di Oke. situ, dan kerja nggak perlu muter-muter lagi, cuman diem stay, ada sectionnya gitu kan. Oke, abis itu setelah jadi kasir, pergerakan lu kemana nih, Bi? Kan nggak mungkin dong, apakah lu pernah mikir nih kayak, aduh seumur hidup nih gue nih di kasir nih. Ya, nah jadi itu ada sangkut pautnya sama keluarga gua. Jadi karena emang mungkin gua tuh kalau udah menggeluti satu bidang, walaupun suka nggak suka, hajar. Sistemnya. Maksudnya sistemnya hajar tuh apa? Mau nggak mau kayak nggak mungkin lah kita udah di dalam keadaan itu, ibaratnya udah di posisi itu, tapi jalaninnya ngeluh gitu, ngerti nggak sih? Mau nggak mau, paksa aja, senyum, jalani, happy. Oke. Kalau gue sistemnya kayak gitu. Jadi di saat itu walaupun ibaratnya kayak ada sukanya, ada dukanya gitu, tapi gue tetap ya udah gas. Makanya orang-orang di sekitar gue makanya ngelihat kayak terutama keluarga gue, Dek kamu oke banget tuh di F&B-an gitu. Oke, di kafe ini. Di kafe itu. Di kasir ini. Di kasir ini dan di waiters dan apapun untuk melayani nge-handle tamu. Oke. Nih mama ada uang katanya. Masuk sekolah hotel mau nggak? Abang di situ posisi nggak mengerti. Sekolah hotel? Sekolah perhotelan. Oke. Oh emang ada sekolah hotel? Ada. Oke, nih kita daftarin ya. Cuman cukup uangnya yang 1 tahun. Oke. Cukup uang yang cuma 1 tahun di situ. Udah akhirnya di situ pengen berhenti dong tadinya di tempat kerja ini. Iya, nggak apa-apa sebutin Di aja. Reindeer. Di Reindeer, oke. Reindeer ini pengen berhenti. Oke. Set, Udah ngapus. berapa lama nih lu ngekasir nih? Ke kasir 4 bulan. 4 bentar. Udah 4 bulan. Oke. Tapi keluarga kayak sayang kalau di coffee shop aja. Oh. F&B itu udah paling mentoknya bagi mereka adalah hotel, perhotelan lah Hotel gitu. tuh paling bagus. Udah paling oke, kalau bisa malah di kapal. Gue disaranin pesiar. Oke. Gue ngomong dong, gue bilang saya kayaknya akan berhenti nih Reindeer karena mau ngampus. Iya, dikasih duit buat sekolah. setahun. Iya, malah orang-orang Reindeer bilang, Bi, selesain kampus lu tetap kerja di sini. Ih, karena abang emang emang bener-bener lu kalau mau gila sekalian. Kayak kerja abis. all in. Ya. Berat kalau setengah-setengah, Pak. Kalau hati nggak seret ngapain? Jangan kerja. Itu. Nggak dibantu ya. Nah, pas Akhirnya. Jangan. Gue baru tahu nih. Iya gitu. Akhirnya orang-orang Reindeer bilang, Bi, gue masukin di sini jam 6 sore, lu bayangin. Shift malam. Shift malam tuh nggak ada, shift terakhir tuh jam 3. Karena kan itu tokonya tutupnya jam 11. Oke. Jam 3 sampai jam 11. Itu shift terakhir tuh. Oke, lu masuk dari jam 6. Oh, jam 6 sampai jam 11 doang. Sisanya pagi lu ngampus dulu sok.
Oke, jadi lu ngampus nih. Iya, gaji nggak ada dipotong sama sekali. Kalau misalnya anak-anak yang lain iri, gue bilang, lu juga kalau mau ngampus sono. Beruntung. Atasan-atasan gue gitu. Beruntung, Ih, Pak. keren kata Beruntung, gue. beruntung. Abang ngampus pagi dari jam 7 masuk sampai jam 4. Hahaha di sekolah jam 6 kerja. Pokoknya terus aja gitu kehidupan. Sampai akhirnya masuk di Ritz-Carlton. Ritz-Carlton mana nih? SCBD. Mega Kuningan? Enggak, SCBD Pacific PP. Place. Oke. Sampai di situlah perjalanan, kita keluar dong reindeer mau nggak mau kan. Ya udah beres reindeer. Masuk kita di Ritz-Carlton. RCPP ini, Ritz-Carlton Pacific Place. Oke. Di situ. Cuman tuh kan gue tipikalnya gini ya, kayak ngapain dikit dari SMA lah gitu, ngapain dikit bawaannya mau foto, bawaannya mau posting segala macam. Emang udah narsis. Emang udah ada Udah narsis. akarnya bohongin gua kalau gua nggak bisa jadi sesuatu mah gitu, Bes. Oke. Udah di pala gua kayak gitu. Di pala gua artis. Gua artis. Kamera sahabat gue. Kamera adalah cinta gue gitu. Oke, paham. Walaupun abang ngadu kopi, abang nganter, abang input. Gua adalah artis. Di otak lu tetap Di gitu. Otak guanya begitu. Ritz-Carlton. Di Ritz. Di Ritz lu jadi? Di Ritz gue jadi bartender. Jadi awalnya sama persis nih kejadiannya. Di Ritz gue jadi waiters dulu. Akhirnya mereka ngelihat gue lumayan gesit lah segala macam. Terus ditanya, Bi, sebenarnya lu tuh sebelum di Ritz tuh akhirnya baru mulai pada deket kan sama staff-staff situ kan. Karena posisinya di sini gue magang. Oh. Dari kampus gue direkomendasiin Iya, ke Ritz-Carlton. Akhirnya udah mulai deket sama anak-anak situ. Barulah, Bi, lu basicnya sebelum di ini tuh ambil kampusnya apa? Gue bilang, gue bagian ini F&B, service. Oh berarti emang waiters ya? Soalnya gue ada bar tuh kosong. Gue bilang, ih gue juga pernah kalau di bar mah. Ibaratnya pas di reindeer tuh kan namanya kita sohib jadi kayak, Bi, gue bilang, gue mau belajar bikin kopi dong. Ya, Ngelatih art gitu kan gue bisa Oke, gitu. oke. Karena teman-teman gue di situ support. Adalah ilmunya nggak kosong. Ada ya? ilmunya. Terus? Karena ini section kasir, sebelahnya kan anak-anak bar kan Iya, iya, langsung gitu. Ya udah akhirnya di Ritz itu gue bilang, gue bisa bikin kopi segala macem mah, tapi kan kita di sini biasanya bukan kopi, kita alkohol. Ajarin gua. Ajarin abang Bio. Gue makan semua-muanya di hidup ini mah. Tapi pada saat itu abang hahihi di otak abang, foto. gue artis. Abang artis. Gue bukan di sini sebenarnya, tapi karena gue tipikalnya gue jalanin, hadepin ibaratnya mau susah mau apa, Sepenuh hati senyum dulu. gua, Iya. senyum gue keluarin. Benar. Oke. Tuh, sampai akhirnya di titik nih gue udah beres Ritz nih, magang 6 bulan. Sampai akhirnya di titik, Bi, lu beres mau lanjut kemana? Oke, kata atasan lu di Ritz nih. Atasan gue di Ritz, udah pada, karena kita saling sayang lah gitu, ibaratnya kan anak magang sama staff-staff tuh disayang gitu. Akhirnya dia menawarkan kayak lu part-timean aja di sini. Di Ritz. Di Ritz gitu, karena lu udah ibaratnya menu bar bisa lah gitu, yang buat daily gitu, pagi breakfast nyiapinnya jus-jusan, siangan udah mulai tuh ada alkohol-alkoholan keluar gitu. Terus akhirnya? Gue bilang, sampai gue diginin, kayaknya gue balik Bogor bang, segala macem. Lu ngapain di Bogor? Udah sini aja, maksudnya kayak kerja mah udah pasti bisa gitu, ngertinya? Udah pasti lu nggak mungkin nganggur. Masih hidup lah, ya. Iya pasti hidup gitu. Kosan lu berapa sih sebulan gitu kan? Gue bilang, gue pikir-pikir dulu ya segala macem. Sampai akhirnya gue di chat. Gimana Bi? Mau masuk nggak? Terus? Gua ada nih segala macem. Sampai akhirnya kalau lu nggak suka di sini, kurang di sini, nanti ada nih hotel lain. Anak-anak buah gue juga kok di sana, ibaratnya kenal-kenalan juga, tahu nggak? Iya, masih satu circle lah. Masih satu circle. Oke. Lu masuk sono aja, bar sono, segala macem. Udah gitu, pasti hotel-hotel gede juga, tahu nggak? Iya, masih limaan. Pasti limaan juga, masih yang 5. Jakarta gitu kan. Gue dalam hati gue, karena pas semenjak ibaratnya gue setiap langkah, setiap gue ngelakuin apapun di kepala gue kayak, aduh, gue nggak di sini. Tapi gue tetap disapa orang, gue senyumnya hancur, kacau. Soalnya kalau kan tadi lu bilang di awal, lu kalau kerja hati full. Hati full. Kalau resah mah mendingan kabur. Resah pasti lu cabut. Pasti. Iya. Gue full, makanya ya udah segala macem. Sampai akhirnya gue memutuskan kayak, gue sampai bilang, bang, gue dapat kerjaan di Bogor. Padahal mah enggak. Padahal bohong. Bohong. 0. Soalnya jiwa gua Jiwa bilang lu. kayaknya gua kalau terus di sini bukan berarti gua
kayak terlalu pede over pede gitu ya. Cuman gue langsung udah feeling kayak kalau gue terus-terusan di sini karir gue tewas nih yang untuk entertain. Gue udah pasti nyaman di situ, lama-lama terus dan berat gue untuk switch-nya lagi tau nggak? Udah akhirnya gue memutuskan untuk gue balik ke Bogor. Itu tuh kosan gue tuh masih ada 3-4 harian lagi setelah Lu cabut. magang gue berakhir gitu. Masih ada 3-4 harian lagi gue mikir aja di Berenung nih di kosan nih. Idih! 3 hari. 3 hari berenung. saldo 20.000. Saldo ATM. Aduh kata gue udah nggak ada tip-tip gue nih. Sisa 20.000 nih. Gimana ya gimana? Terus? Apa gue ambil sampai gue diginin sama ini kayak Bi, lu boleh jadi artis tapi napak juga Bi. Lihat kenyataannya juga. Kata siapa? HP lu apa? Kata bocah Rich, temen gue ada. HP lu apa tuh? iPhone 6. Ingat gua. iPhone 6. Patah banget, patah kata gue ya ampun. Ada make sense sih kayak bener sih gitu, mau foto-foto pinjam HP orang gitu yang udah ibaratnya iPhone X gitu pada zaman itu iPhone 11 lah lagi gila-gilanya. XR. Gua dulu XR. Gua ingat tuh. Gua Lagi gila-gilanya gitu kan kayak harus minjem sana sini tapi dalam hati gue enggak, gue balik gue nih. Oke nih. Gue berdoa gue di kosan kata gue ya ampun ini yang bener yang mana nih kata gue. Apakah langkah saya betul apa langkah saya so tahu gitu kan. Udah sungguh-sungguh. Sungguh parah. Puasa. Karena saldo 20.000 apa karena apa nih? Ya itu juga mempengaruhi. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya gue balik ke Bogor sampai orang-orang rumah tuh bener-bener gue pulang. Masa iya sih nggak ada panggilan-panggilan gitu. Kamu pasti kan oke lah untuk kerja gitu doang mah gitu kan. Masa nggak ada panggilan-panggilan part time atau apa? Gue bilang nggak ada. Padahal mah ada. Ampe gue tuh ditelepon sama orang kampus. Nyokap gue tuh ditelepon sama orang kampus. Kok Bio pulang aja sih? Padahal banyak tawaran loh segala macem bla bla bla. Wah kena lo. Idih. Kena. Sampai nyokap gue, kamu kok bisa sih tega gini-gini? Apalagi keadaan rumah gue tuh waktu itu bener-bener lagi parah lah gitu. Perekonomian. Iya. Perekonomian tidak baik-baik saja. Pas waktu itu masukin gue ke kampus tuh kan setahun aja 30 juta kan. Mahal banget. Asli udah sama magang udah tapi kayak nanti kita ke Malaysia gitu-gitu udah include. All in. Ini kan Sangkuriang itu udah include lah gitu kan. Iya. Masih lumayan lah perekonomian gitu. Pas makin kesini bener-bener gue yang pengen diharapin dari si keluarga ini dan emang dari si hotel itu gitu. Terus tiba-tiba cabut, panik lah orang tua. Cabut, abang mikir karir gua bisa gitu maksudnya. Sampai akhirnya bener-bener kecot lah gua di rumah tau nggak? Gitu, gua kecot di rumah segala macam. Akhirnya gua pindah, gua cabut lah kasarnya. Cabut ini lu marah sama keluarga apa gimana? Iya, bukan marah, lebih tepatnya kayak membuktikan diri. Itu bisa membuktikan diri dan emang di rumah pun gue didokemin, gue males, gue didiemin gitu. Bener-bener didiemin. Kayak seakan-akan tak ada gue. Cabut. Kayak tak ada saya di rumah itu. Cabut kemana? Eben tuh siapa? Teman saya. Oh, cabut ke teman kamu. Iya. Ini kan takutnya nggak kenal ya takutnya kan ya. Brotor-brotor nggak kenal kan. Oke. Nah, oke nih Bi, kan udah nih kan, lu cabut lah lu dari rumah lu. Akhirnya mulai konten. Mulai gue konten. Di rumah Eben. Sebelum itu gue udah mulai konten. Cuma kayak jalan catwalk, model, segala macem. Cuman emang gak ada yang naik. Berat banget gitu. Di TikTok ini udah lu nyobain? Enggak, di IG. Oh di IG? Enggak, awalnya gue tuh kayak pas zaman di Ritz-Carlton tuh gue udah mulai di IG tuh udah mulai. Cuman gue belum pernah tahu TikTok gitu. Oke. Semenjak gue ibarat cabut dari rumah gue ke si Eben yang kenalin gue TikTok. Makanya tuh akun gue yang sekarang tuh dibikinin si Eben. Yang sekarang followersnya 8 juta itu. Itu dia penciptanya. Bi, gue bikinin TikTok. Lu kalau mau konten kayaknya lebih mudah di TikTok. Oke. Kita bikin nih, oke apps temenin gue ya. Kata di TikTok. Bantuin gue video-videoin segala macem. Aman, Bi. Gue tiap hari ke Surken kemana. Ibaratnya tempat-tempat estetik lah gitu kan. Nyari spot. Bener nih, gue ternyata 3 minggu itu nggak ada yang naik juga di TikTok. Ini udah di TikTok nih. HP lu kan tapi masih iPhone 6? HP iPhone 8. Minjem Lumayan. Quality rada-rada oke nih. Oke. Tapi semenjak lu mulai kan lu bilang kan lu cabut dari Ritz-Carlton ke Bogor, udah mulai konten kan? Udah. IG. Tapi lu tuh udah kayak udah nih, gua konten aja terus apa masih ragu? Oh, masih ragu sampai di tahap gua konten di TikTok pun gua ragu sebenarnya karena
Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton dan orang rumah tuh bilang kayak misalnya kalau kamu lihat kayak Raffi Ahmad gitu tuh, itu kan posisi gue tuh bener-bener masih buta banget entertain kan. Gue tuh dicekokinnya kayak kamu tuh lihat Raffi Ahmad, Ivan Gunawan tuh mereka tuh dari dulunya emang udah banyak supportnya, orang tuanya pun ada gitu-gitu tau nggak? Makanya gue lumayan ke trigger di situ. Setiap gue posting kayak sepi. Apa emang iya ya, emang harus ada support dana kenceng gila gitu untuk menjadi orang seperti artis-artis ini. Iya, oke. Mulailah konten nih. Konten Nggak kena. Nggak kena, sebulan gue posting hampir tiap hari. Sebulan 30 hari ada kali 20 video ke posting tiap hari tuh. Itu isinya apa? Model, jalan, segala macem. Jadi emang awalnya lu tuh maunya di model? Gue tuh awal gue sebenarnya mau dimanapun tapi kayak yang gue into nih sejauh ini model dulu nih. Oke. Gitu. Ini 2000 berapa bisa? 2021. 2021. 2021. Oke, terus. Gue pose sampai akhirnya si Eben pun udah sampai gerah, balik mana? ke rumah. Pulang ke rumah gue sendiri gitu. Jangan numpang sini. Jangan dulu. Kayaknya lu udah perlu pulang dulu. Oke. Refresh lagi. Balik Apakah lu yakin di konten-kontenan ini? Iya, lu berpikir dulu gitu. Karena kita udah posting 20 video lebih nggak ada yang pecah. Jadi dia pun mungkin terheran-heran gitu. Yang nonton ratusan perak terus. Kayak teman-teman sekitar aja tahu nggak sih? Iya, 200. 200. Oke, abis itu? Gue pulang. Namanya tuan rumah udah bilang begitu, balik dong gua ke rumah gua segala macem. Pas banget pas gue balik rumah nggak ada orang, adanya adik gua sendiri, cewek. Terus? Dia tuh emang udah tiktokan terus. TikTok joget. Zaman TikTok joget. Oke. Sampai akhirnya si adik gua tuh gue tanya, kalau mau ngonten di TikTok tuh yang oke kayak ngapain sih, tahu nggak? Ini kade lu nih. Kade gua nih, dia bilang. Lu kan, gue udah liatin sih konten-konten lu bio segala macem. Oke sih lu rajin posting gini-gini segala macem. Tapi kayaknya susah kalau lu nya cuman kayak gitu-gitu doang. Kayaknya lu harus ngomong deh di video lu ngapain kek ngomong. Gue masih males sama adik gue. Lu ngomong apa kek? Digituin sama dia? Iya, cuman yang di pala dia tuh kayak gue entah ngevlog, entah apa gitu tau nggak? Akhirnya? Gue bilang gue ngomong apa kata gue ya. Gue berpikir di situ. Baru akhirnya gue menemukan satu ide kayaknya gue harus nyindir orang. Nyindir orang? Awalnya tuh gue nyindir dulu, Bes. Oke. Maksudnya nyindir orang tuh? Kayak misal, lu tuh buat yang masih pada muda, pada cita-cita pengen jadi pilot, masih SMA udah pada terbang duluan. Itu kena. Itu rame kan? Rame itu. Konten lu pertama yang rame itu. Langsung. Apa tadi kontennya? Lu ngomong apa? Jadi konten gue pertama gini, konten gue yang pertama banget abis gue dikasih tahu sama si adik gue kayak gitu, gue bilang, lu nggak usah sosokan pada pengen jadi psikolog. Iya. Lu masih muda udah pada gila duluan. Itu rame. Dari yang ratusan kena 10k, Bes. 10.000 enak. Wih, kata gue peluang nih. Peluang terbang. Yang komen orang-orang lain. Kamu nggak kenal. Saya tak kenal. Oke. Udah kena nih 10.000 nih, penonton pertama. 10k anjay kata gue. Balik dong gue ke rumah lagi. Pulang kata gue. Oh kena. Nulis gue apalagi. Lu tulis skrip ya? Gue tulis. Jadi tuh gue udah punya banyak. Tapi gue pilih yang paling gigit. Oke. Gue udah bilang kayak, lu nggak usah sosokan berbakti sama orang tua lu pada minumin. Itu udah ada tuh. Gue udah tulis gitu, tahu nggak sih? Cuman masih gue hold kayak, ya apalagi sampai akhirnya gue tulis tuh sih. Lu nggak usah sosokan pengen jadi pilot kalau masa muda udah pada terbang tinggi duluan. Itu rame. Itu pecah 1 M-in. Gua HP iPhone 6 gua nge-lag abis. Notif. Tring jebol. 1 M. 1 M. Itu artinya konten kedua setelah psikolog. Betul. Langsung 1 M. Langsung dari 10k dan yang si psikolog itu udah kurang lebih jadi ratusan k. Oke. Kebantu sama yang situ depan. Oke, abis itu udah. Beres dari situ, langsung gua gas terus tuh tentang begituan. Tentang nyindir orang. Ada kali 2 minggu dan emang ratusan k semua. Kena terus. Tapi followers terbang. Pas 1 M. Terbang. Ada kali 50.000 naik. 50.000 naik. Gila. Kata gua ini 2021. 50.000. Ih kata gua ya ampun. Oh gini caranya. Ini momennya nih. Ini momen gua. Lu udah gua konten kreator. Gua konten kreator. Dari situ. Lebih konten kreator lagi di saat
gue langsung berpikir kayak, tapi ini rada-rada komennya rada-rada pro dan kontra nih. Gimana caranya? Kayaknya kita switch untuk lebih pro aja gitu kan. Oke. Yang baik aja nih. Yang positif-positif aja. Tapi gue berpikir kalau misalnya gue positif nanti orang-orang malah bilang lu sok tahu, lu sok bijak segala macam, gue balik lagi ke sindir-sindir aja yang aman. Plan B. Oke, akhirnya lu mulailah positif-positif Gue ini. mulai positif nyantai kayak Tahun berapa nih, inget gak? masih 2021. Masih? Abis orang baru 2 minggu after si Si itu meledak. itu meledak, gue nge-switch dulu positif. Kalau misalnya positif nggak kena, gue main yang nyindir lagi Oke. gitu. Cari Akhirnya aman doang. Akhirnya lu ke positif. Ya dari ratusan ribu, tiba-tiba gue open si positif nih. Gue bilang, lu kalau mau ngehargain orang, tolong lu hargain orang dulu. Lu kalau mau disayang orang, lu harus bisa nyayangin orang dulu. Pokoknya sejenis itu. Iya. Sejenis seperti itu. Lu kalau mau dihormatin, lu harus bisa ngehormatin orang. Baru di situ keluar kata cabut. Refleks juga gue Nggak di skrip. Nggak di skrip. Cabut baru di situ tiba-tiba 2M. 2 juta yang nonton. Aduh, takut lah. Wih, kata gua positif aja. Positif terus. Gua positif. Sampai sekarang. Sampai sekarang lu positif. Positifin gua. Nah, gue tuh mau nanya, Bi. Kan keluarga kan kadang-kadang kan agak kurang paham lah ya. Dapat. Dengan konten-kontenan ini, dengan Ya. TikTok-TikTokan Ya. ini. Apa ini angka 2 juta terus apa? Dah benar. Mereka kan yang penting kan relate. Yang penting kan sini rekening kamu gendut. Nah. Kamu nggak masalah. Ya. Tapi kan 2 juta tapi rekeningnya 20.000. 20.000. Ngapain? Pulang nak. Pulang lagi ke rumah, tapi Ya. mama diemin. Diemin. Tetep. Nah, gue tuh penasaran, keluarga lu tuh responnya gimana? Respon berat, Bes. Gue berat banget. Oh ya? Gua apa ya? Berangkat dari berat, bener semua nggak ada, hampir bisa dibilang semua. Kayak sebenarnya teman-teman gue pun dibilang nggak support tuh enggak. Tapi Cuman di telinga gue bohongin gue kalau dia nggak ngomongin. Ngerti nggak lo? ngomonginnya maksudnya apa? Kayak si Bioso ada kelewat di telinga gue. Si Bio so artis. Bukan so artis. Si Bio ngapain ya kayak gitu ya? Wah, demi apa? Lewat di kuping gue. Lewat, cuman gue tetap kayak oh ya udah. Emang wajar gitu, emang wajar. Oke, mulai dapet duitnya? Nah, di saat itu gua udah mulai kayak oke, gua jalanin dulu dar sampai akhirnya keluarga gua pun udah notice kayak kamu udah mulai rame ya kata si Ade ya gitu kan. Coba dong traktir kita dong segala macem. Belum ada kata Belum gua. ada endorsan? Belum ada. Followers berapa nih? 200.000 kali. 200.000 belum masuk endorsan? Belum ada, belum masuk. Oke. Baru tiba-tiba pas udah kayak gitu, ini kata gue bener juga ya. Tapi kok rame nggak ada duitnya nih, gimana caranya ya? Gue belum ketemu celahnya gitu kan. Oke. Pas udah kayak gitu, terus gue tetap kayak di doktrin yang kayak ada juga dulu cuman viral rame gini-gini juga, tapi nggak ada Abis itu duitnya deh. turun, ya. Terus abis itu turun gitu. Emang kayak gitu tuh nggak menjanjikan gitu, ngerti nggak sih? Iya. Gue didoktrin terus sama yang kayak gituan, sampai akhirnya gue langsung kayak oke, gue gas lagi dulu, gue coba, baru tuh masuk endorsan pertama. Ingat gak brandnya apa? Ku pakai kaos. Ku pakai kaos, baju. Dibayar berapa gitu ya? Gue bingung nih. Oke, red card kan ya? Red card, gue sampai nge-google. Red card, gimana caranya ini jumlah followers dibagi average rata-rata Apalah, view. ya, riwa. Nggak jelas kata gue. Lu tembak. Gue tembak. Berapa duit? 200.000. 200.000? Belum, gue berpikir 200.000. Abang tetap ngap. 1 juta takut dia kabur. Jadinya? Gua gopein. 500.000. Gope kak, mau nggak? Ih, Kata dia? boleh nomor rekening. Kata gua, centing nggak nyampe semenit. Oh begini cara main gua. Langsung endorsein baju ya itulah. Masuk lah, nunggu dulu. Nanti kita kirim kak bagi alamat. Tapi duit udah masuk. Duit udah masuk duluan. Duit udah masuk. Traktir keluarga. Abis. Keluarga diam. Wey, gua bilang, Mas Ki, martabak yang enak mana? Ini view segala macem. Martabak doang. Nasi, pilih. McD apa pecel-pecelan gitu kata gua kan. Tapi di situ lu udah ngerasa gue hidup dari sini. Sebenarnya belum. Oh, belum. Sebenarnya belum. Lebih kerasa lagi abis barang itu nyampe kurang lebih 3 hari. Barang itu nyampe 3 hari ke gua pakai, gua bikin jadi tuh tulisan kayak kaos ada quotes-quotesnya gitu. Oh, kayak iya, paham. berjuang walaupun berdarah semoga ujungnya indah gitu. Iya. Jadi emang masuk sama lu ya gitu. Gue pakai kaosnya, gue tag di caption dan kata dia nggak usah nyebutin kayak di video kayak
ini bajunya dari ini nggak usah, yang penting taruh aja di caption toko kami. Oke, kata gue teh. Udah gitu segala macem, rame nih lumayan. Ramenya ya standar karena emang saat itu lagi rame terus gitu kan. Oke, iya, iya. 300.000 gopay. Iya, iya. Di saat followers 200.000 tuh, kalau bagi gue ngelewati followers tuh rame gitu, ngerti gak sih? Kalau masih di bawah followers ya Ya udah, standar gitu. aja ya. Ya udah akhirnya pas itu video pecah, dia ngontek gue lagi. Kak, tapi dia ngontek ini, Kak, boleh kirim linknya nggak yang kemarin? Video yang kemarin. Gue Oke. kirim dong, gue copy link, gue kasih linknya ke dia. Ih, responnya bagus banget Kak, gini-gini segala macem. Kalau misalnya aku mau ngirim 5 baju, terus dijadiin 5 video, tapi uploadnya seminggu 1, bisa nggak? Wah, berasa. Oh tapi harinya bebas ya, terserah aku ya Kak, gini-gini segala macem. Iya, bla bla bla. Ngobrol-ngobrol tentang teknisnya, dia langsung bilang, kalau untuk harganya 5 video berapa ya Kak, ada diskon nggak atau gimana segala macem. Samain aja Kak kayak kemarin, kata gue teh. Satu videonya 500, jadi kalau 5 2,5 juta. centling notif gua masuk 2,5 juta. Ih. Dari rekening lu 20.000 di kosan nih. Itu 2,5 juta gue, ibaratnya gue harus nyari sebulan. Iya, ini Gue sambil tiduran dia masuk. sambil tiduran rekening keisi. Gua nakal nih kayak gini. Enak nih. banget. Hidup nakal nih kayak gini nih. Enak banget. Asli. Oh. Kata gue langsung diem. Langsung gue kasih nyokap gue 1.000. Orang Oke. rumah lah pokoknya. Akhirnya terbang lah lu, nama lu tuh situ. Terbang. Terbang terus. Terbang bebas. Terbang terus pas akhirnya yang lu kayak oke, gue full time nih, gue gak mau kerja lagi yang di 2,5 juta itu. Itu bisa. Itu salah satunya. Salah satunya kayak percikan. Jadi itu gua bikin semangat gue 60% lah langsung. Oke, nah yang gue penasaran Bi, kan sekarang kan intinya banyak orang yang masih ragu kan, kira-kira ini lu jadi influencer itu bakal tetap sustain apa enggak? Oke. Bakal tetap berkepanjangan apa Alright, enggak? yes. Nah gue tuh pengen nanyain langsung ke salah satu influencer lah. Alright. Menurut lu kayak gimana? Menurut gua berkepanjangan, cuman balik lagi, semua kan ada strategi ya. Pat, semua ada strategi gitu. Ya, lu pinter-pinter, lu tahu market lu gitu, lu tahu target lu, siapa yang lu bakal kasih tuju ini video Iya, buat siapa gitu. Dan lu tahu yang mereka suka tuh seperti apa, yang mereka nggak suka tuh seperti apa Oke. gitu. Selagi lu masih bisa menjaga itu, menurut gua itu aman. Oke, terus banyak deh konten-konten kayak konten-konten zaman sekarang. Ya. Orang semua udah mau jadi influencer lah. Betul. Melihat enaknya hidup lu lah sekarang yang kata lu tinggal duduk doang dapet centing masuk Nunjukin motif. gua. Iya, kayak gitu. Nah, menurut lu apa ya tips yang salah satu yang paling penting deh buat orang-orang yang oke, gue mau masuk jadi influencer, gue mau jadi konten kreator. Ya. Kira-kira satu hal aja yang paling penting itu apa? Lu pilih niche lu mau kemana? Niche. Ya, lu pilih, oke gue mau jadi konten kreator ini. Oke. Gue pengen jadi konten kreator beauty, gue pengen jadi konten kreator sports, gue pengen jadi Tapi konten... kan udah banyak. Nggak apa-apa. Karena kan emang cuman berputar di situ. Cuman dari banyaknya orang, dari banyaknya bunga pun, dari banyaknya bunga, kalau lu beda sendiri, lu canggih, lu cakep, segala macem, lu dilihat. Iya ya. Lu dilihat. Oke. Menurut gua kalau mau jadi konten creator lu pilih niche lu di mana. Dar. Nanti kalau untuk kedepannya lu mau ubah, mau segala macam itu udah tinggal lu nya aja udah mengerti strateginya gitu. Oh, iya. Tapi untuk berangkat lu pilih niche lu dulu. Even niche lu tuh akhirnya nggak naik gitu. Iya, iya. Pas lu switch, lu harus into lagi di switch di niche yang itu gitu. Oke, Ibarat oke. lu dari konten makan-makan lah, food vlogger gitu-gitu kan Ya. segala macem. Nggak kena nih. Nggak rame. Oke, gue pindah karena gue hobi bola, gue main bola atau olahraga segala macem. Tapi lu pas bikin konten udah harus seniat itu. Harus sepenuh hati itu. Harus sepenuh hati itu. Kayak lu pas kerja jadi waiter. Itu. Aduh, takut. Lu harus sepenuh hati itu, kalau nggak berat. Karena gue lihat banyak beberapa yang bikin cepet turunnya adalah karena dia merasa di saat viral udah gue abang-abangan, semua mata tertuju sama gue. Males turun. Berat. Tapi Berat. tadi gue lihat lu telan ludah. Kita minum dulu. Oke. Minum dulu Synergy Water, teman-teman. Synergy Water, Jadi teman-teman. di setiap pembelian ini pure keuntungannya kita sumbangin semua. Jujur. Jujur. Kemana? Kita ada Yayasan Synergy. Keren. Gitu. Kemarin kita juga baru ngebedah rumah. Kayak gitu. Synergy Water, teman-teman.
Sinergi water. Kalau kata Pak Ismet rasanya air banget. Bener-bener air gitu ya. Air. Oke. Nah, gue sekarang mau bahas ini, Bi. Kan lu bilang kan kalau udah viral harus tetap naik kan? Iya. Nah, tapi yang jadi permasalahan ya, konten-konten zaman sekarang itu udah mulai, menurut gue pribadi, konten-konten zaman sekarang tuh udah mulai mirip-mirip antara satu dengan yang lain. Paham gak lu? Iya. Kayak editannya mirip, apanya Oke. mirip. Nah, caranya biar kita punya pembeda yang bener-bener hit banget itu gimana, Bi? Lu harus pakai feeling aja sih. Lu pakai rasa gitu. Lu konten tuh pakai rasa gitu. Jadi di saat lu udah ngomong, di saat lu melakukan konten, di saat nanti lu pengeditan, lu resepin gitu. Jangan cuman konten pakai template ini ada caption, auto caption, pakai cepet gitu. Yang penting gue posting. Enggak sih menurut gua. Harus ada rasanya ya? Harus ada rasanya. Jadi karena nggak tahu ya, entah gara-gara konten gue mungkin quotes, dari yang gue tangkep banyak yang kayak emang beda aja kalau nonton video lu, Bi. Ibaratnya quotes juga banyak, ngerti nggak sih? Iya. Tapi kenapa lu gitu? Itu gue juga bingung. Kenapa gua? Why me? Why you? Tapi yang rahasia lu ya lu setiap kali konten lu pakai hati lah. Gue pakai hati. Sah, makanya gua ada temen gua namanya Jeremy. Ya. Dia Karyawan sini. karyawan sini. Oh, karyawan sinergi Jeremy. Udah pindah dia. Oh iya. Jadi tuh dia kerja dibilang kerja bisa, dibilang main bareng bisa, cuman ada gajinya lah gitu Ya. Ya udah pokoknya dia ikut gua kemana-mana segala macem. Gua udah bilang kalau misalnya kasarnya kadang gua misalnya Jer, hari ini ada job ini segala macem misalnya gitu kan. Ya. Lu tunggu di sini jam segini, nanti gua jemput. Misalnya gue bilang jam 9 pagi lu udah di sini gitu kan. Yeah. Tiba-tiba jam 10 sampai jam 10 tuh belum. Gue balik. Gue pasti cabut. Tinggalin Jeremy. Kadang gue tinggalin Jeremy, kadang si job itu gue cancel. Maaf. Oke. Gue nggak mood gitu. Karena gue mendingan ngejalanin pakai hati, Pat. Makanya pasti gue habisin Jeremy. kalau setengah hati mending gak usah. Mending nggak. Berat gue karena kan gue pertama gue kayak kasih motivasi kalau guanya aja pura-pura Gimana nonton? Fair. Bohongin gua gitu kata dia juga. Oke, jadi intinya yang gue dapat dari lu kalau lu mau jadi konten kreator yang rame, ya lu harus buat semua konten lu dari hati sih. Itu bisa. Iya kan? Masuk strategi Oke. juga penting banget. Bi, sorry karena durasi kayaknya kita kalau ini rame kita lanjut part 2 janji. Like-nya berapa, Bi? Ratusan ribu. Banyak banget. Puluhan ribu lah ya. Tapi boleh, Bi, closing dulu mungkin kayak sedikit kata-kata untuk teman-teman nih yang mau jadi konten kreator yang bener-bener pengen fokus, gue pengen jadi influencer. Kata-kata dulu, Bi. Oke, untuk kita semua mau jadi konten kreator ataupun apapun itu ya pekerjaannya, pengen meraih impiannya lah gitu. Terus berusaha karena usaha itu tidak mungkin di setiap usaha pasti menghasilkan hebat yang menjadi karya dan udah pasti setiap usaha tidak mungkin menjadi sia-sia. Dan beban nggak usah kita bawa sekaligus, carilah strategi yang bagus. Semoga kita bisa selalu fokus dan tidak ada duri yang tertancap di dalam diri layaknya pohon kaktus. Respect semua. Gue Josafat. Gue Bio. Cabut. Sinergi. Thank you, Bes. Thank you, Pak.